Para habaib keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya saya cintai, dan kita diperintahkan oleh Allah Rasulullah untuk mencintainya. Sedaya para habaib ahlu baitil Mustafa, putu-putu kompoi-kompoi Nabi Muhammad. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keluargaku sebagai bentuk kecintaanmu kepadaku. Pacinta ka keluarga na sengkok, mon mbek na cinta ka sengkok. Ngerti matur sampean? Sarombanan cek ronyoro ka guruna. Cintailah keluargaku sebagai bentuk kecintaanmu kepadaku. Mon sampean tanya aki, kalau jajak orang macura sepada nagaula. Mon sampean tanya aki, sampean mak cinta ke Habib karena kaula cinta ke Nabi Muhammad. Sampean mak cinta ke Habib, Habib ruwa keturunan Nabi Muhammad, kaula cinta ke Nabi Muhammad, debuna Kanjeng Nabi, mon cinta Nabi Muhammad, kotu cinta keturunan nah. Mari. Hejak Habib parwa fudu, hejak cinta beri bolana ilmona, Pak. Bolana komboya Nabi Muhammad. Ini kayak bolaan apa engkau lah sampean, mana tak lopot. Hejak Habib pa fudu, hejak cinta beri bolana penter, bolana komboya Nabi Muhammad. Ya tak bisa ya cek ngaji cinta. Mon sampean ngaji ke Habib sebudu rosak, kan akhirnya. Tak isoro ngaji, isoro cinta. Cinta kan tak kudu ngaji, cinta ngormat, aladin. Kan ini, kabarnya sampean cinta ke orang tua. Buat nama ngormat ke orang tua, nah, ya karena orang tua nangko. Ojo pak nabona budu, tegak kaper. Lah kan ini, ada tempatnya sendiri-sendiri. Kan ini. Arwah Habib ruah nakal berema, ini bakun cinta tekak nakal bakun komboya Nabi Muhammad. Sampean tekak ibadah komboya apa? Ki komboya kaena kan? Bahasa kula on pidato nggak neka, sampean ndek geneka tak ndek geneka. Paham sampean? Kan ini. Sekarang banyak orang yang membelok-belokkan kenyataan. Kan ini. Wah, udah usah cinta Habib, Habibnya bodoh. Lah cinta bukan karena pinternya, karena cucu Nabi. Habibnya nakal bagaimana? Tekak Habibnya nakal, pakun cinta cucu Nabi. Berema caranya cinta ke Habib saya nakal lagi. Boleh sobaja tak nakal. Maksudnya ini beri. Ya, benih cintanya mana? Boleh. Paham ini? Nabi mengatakan ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keluargaku sebagai bentuk kecintaanmu kepadaku. Sayyidina Abu Bakar merespon orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar merespon apa yang diucapkan, menanggapi apa yang diucapkan oleh Nabi. Beliau matur kepada Sayyidina Ali yang keluarganya Nabi. Napa terasa Sayyidina Abu Bakar? Hei Sayyidina Ali, la qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati. Ya kalau Nabi merintah begitu Sayyidina Ali, sekarang saya ikrar, keluarga Nabi Muhammad lebih saya cintai daripada keluarga saya. Arwahnya mana ngerti? Tak ngerti. Oh, teka Habib. Saya penting inna akramakum indallahi atqakum. Saya penting takwana. Berarti abekna ngaku lebih takwa. Men orang pun ngaku bagus berarti orang coba. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dia kalau begitu berarti keluarga Nabi Muhammad lebih saya cintai daripada keluarga saya. Ini mentar kecintaan kita bersama kepada keluarga Nabi akan membawa kecintaan kita kepada Nabi, malah cinta kepada Nabi, mentar eka berenga masuk ke surga Allah. Khususnya keluarga dari almarhum al-maghfurlah yang diholi Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar As-Sagaf
keluarga dari yang diholi almarhumah Al-Hubabah Lu'lu' binti Abdullah bin Saleh As-Sagaf sakabianah sadajanah sekaula ben sampean sangat mencintainya. Para kiai, para ulama, para guru taretan kaula Kiai Mahrus si ampun aparing maringi dawuh-dawuh ingkang sae, mugi-mugi didadosaken ilmu ingkang manfaat, didadosaken ilmu ingkang barokah. Ulama nika Habib mari wani iki, Habib mari. Niki ulama mungkin. Mun Habib malolo tak ada ulama na tak nyaman kan. Ulama malolo tak ada Habib pak tak nyaman kia. Jadi mali pada melo. Mari Habib ulama, mari kiri kan sampean Mas. Tak usah kabatir. Ulama nika harap sampean mak kudu semak ka ulama. Kenapa kok harus dekat kepada ulama? Ngorok kiai kan iki ulama, karena ulama nika pemegang tongkat estafet penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debuna Kanjeng Nabi, Nabi tanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ulama itu siapa? Ulama nika pasera Jibril. Nabi atanya ke Jibril, maturana nika iki? Kalau langsung maturana tak usah maca Arab kan iki? Sampean ibu baca Arab kan tak kira ngerti dia. Nah, coba kalau maca kitab Arab tak usah ngerti. Dari muana pun itu mau tak ngerti ya. Ini kan kalau on-laonan. Sampean kaburu na punten? Saya kaburu ya tore-toro ya tore banda-banda. Jadi ngaki. Nah di itu tanya sama malaikat Jibril, Jibril, ulama itu siapa? Sa'altu Jibrilah an ashabil ilmi. Engkau tanya ke Jibril, ulama itu siapa? Karena tanyanya sama Jibril, karena Jibril itu jujur. Jibril ini kata ndik kepentingan, karena malaikat tak ngakan, tak nginum, tak alake, tak bini, la akla, la syurba, wala nauma lahum. Aneh, jadi jawabannya Jibril cenderung netral, karena Jibril tidak punya kepentingan. Kiai ini kapasera Jibril, Jibril kan tidak punya kepentingan. Mau tanya ke orang, ya orang pasti akan menjawab sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Siapa ulama ruah? Ya mon kanjana ya boleh ulama, mon benih kanjana, benih ulama kan ada ruah. Yang boleh berjaman partai Pak. Yang ikut wah ini itu ulama, yang ikut ini nyeleweng, jangan nasi setong aja, nah ajak tanya ke orang, tanya ke malaikat, boy. Netral jawabannya. Nabi mengatakan hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Ulama itu adalah damar lampu umatmu di dunia dan di akhirat. Lah hidup di dunia itu perjalanan, hidup di akhirat juga perjalanan. Lah orang jalan butuh lampu. Lah ketika orang berjalan diiringi dengan lampu, ya pasti perjalanannya akan selamat. Ketika perjalanan tidak diiringi oleh lampu, ya perjalanannya akan tersesat. Ya mon siang, mon siang pakun ngodi lampu samangken, Pak. Mun tak ngodi lampu etilang ongku sampean mon siang. Tak tahu apa seeteraan kan. Siang sama, kan peraturan kepolisian siang harus menghidupkan lampu. Jadi tak siang tak malam kudu norok, mun tak terus itilanga sampean. Ulama itu adalah lampunya umatmu dunia dan akhirat. Lah kalau kita ingin berjalan di bawah lampu jalan bagus, hidup di dunia dan di akhirat, ya harus ulama, Pak. Harus kiai, ashabul ilmi, orang si andi ilmu. Siapa bib? Kilain cerita nalanceng cerita. Sepenting pun kiai gelu kan iki. Sepenting kiai ulama akatia kiai Mahrus ya baring debu ki buru. Mereka adalah lampu. Dan ulama itu akan menuntun umat bukan hanya di dunia, tapi ulama juga akan menuntun umat sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Kanjeng Nabi dawuh yashfa'u
yaumal qiyamati thalathun, akan menuntun sampai hari kiamat. Pakune tonton sampean tiga. Siapa diantaranya? Al ulama. Ulama ini kan nonton terus sampai ke akhirat. Nah, karena kalau sampean harus menghormat, mentaati ulama. Ulama tidak perlu sampean hormat, sudah terhormat. Ulama tidak usah sampean muliakan, sudah mulia. Karena kiai tak butuh pamulja bekna jong la mulja. Itu nih. Iya, kiai guru saya ngomong, kalau kamu pidato nyebut kiai, jangan yang saya muliakan. Kiai tidak butuh dimuliakan karena sudah mulia. Jangan ngocak yang saya hormati, ucapkan yang terhormat. Ini benih dosa mengocak yang saya hormati, bukan hanya menggambarkan. Kenapa? Karena ulama tidak usah dihormati, sudah siapa yang menghormat? Ketika penduduk bumi tidak memuliakan ulama, penduduk langit sudah siap memuliakan ulama. Sayyidina Isa alaihi salam, Nabi Isa, tahu Nabi Isa ini? Dawuh, napa terapsi Nabi Isa? Man alima wa amila wa allama fadzaka yud'a aziman fi malakutis sama. Man coba geluangi berak bolana pola bodo berkat bekerja kan nyaman. Man kiding lagi gelo. Man alima, siapa orang yang berilmu, wa amila, mengamalkan ilmunya, wa allama, dan mengajarkan. Wadana Habib Muhammad Syekh Habib pun dekat tandi ilmu bakun Habib. Apa boleh beliau berilmu, mareneka mengamalkan ilmunya, mareneka mengajarkan ilmunya. Kemah harus siap pidato heula ngaji bilen mondok andi ilmu. Mareneka mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Mareneka mengajarkan ilmunya. Napa debuna Nabi Isa? Fadzaka yud'a aziman. Itu orang yang dimuliakan di langit. Bumi tak butuh. Aneh, karena penduduk langit itu lebih banyaknya bunyak tembang penduduk bumi. Malaikat, Pak. Berapa malaikat itu, Beb? La ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat angin Allah. Berapa malaikat nih, Beb? Tak ning bitong, Pak. Cak nasa bolo, Beb. Jibril, Mikail, arwah kan TPK, Pak. Karena kene. Ada berapa anak-anak malaikat? 10. Lah 10 tak apal kian kan engki. Sampean ben anak-anak apalan anak-anak kan engki. Jibril, Mikail itu TPK. Itu malaikat 10 yang sampean wajib tahu satu persatu dengan namanya. Tapi hakikatnya siapa malaikat itu banyaknya, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu berapa kecuali Allah. Banyak malaikat nih. Nabi saja nggih. Malaikat ini kata aroma banyak, ngerti sampean? Agar supaya kita tidak merasa banyak. Nabi itu ketika Isra Mi'raj, Pak, naik langit tembus petok sampai kenangannya mana Sidratil Muntaha. Di sana ada masjid, Pak, bodoh masjid. Katanya Nabi Muhammad, namanya Masjid Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kan masjidnya malaikat. Setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat saya masuk. Sebenarnya yang masuk Masjid Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Yang masuk hari Ahad bukan yang masuk hari Sabtu kemarin. Yang masuk hari Senin bukan yang masuk hari Ahad. Jadi Sabtu 70.000, Ahad 70.000, Laguna Senin. Setiap hari berapa miliar juta triliun malaikatnya. Banyak cerita. Jadi Masjid Baitul Ma'mur ini kan tak toman sepi, ramai. Gimana buat masjid tak sampean? Tak toman ramai, sepi.
Jumatan bekrami telasan tak cukup iki. Iya, jadi malaikat itu sudah siap untuk menghormat orang-orang yang berilmu, untuk menghormat orang yang mengamalkan ilmunya, dan menghormat orang yang mengajarkan ilmunya. Sampean tidak usah hadir hall, Habib Muhammad yang di hall sudah dihormat buat malaikat yang mulia. Para kiai, para ulama yang mulia dan yang terhormat, mantar abek nih kayak tonton sampai ke akhirat. Para sampean sebeni Habib, sebeni kiai, bahkan iki sebeni Habib, sebeni kiai. Apa nasi Pak Mulja? Habib Mulja kompoya Nabi, kiai Mulja ilmu. Teman sampean ini namanya tandi kamu aja ketika sadar saya bangsa sampean sebeni apa-apa nih ketandi kamu aja satu kuncinya kudu ibadah agak aja kan kudu ibadah kan mau tandi Habib ini apa sih yang buah ya. Apa yang mau diandalkan? Ya harus tahu diri Pak kan kita ini harus ibadah. Muntah ibadah manusia tidak ada harganya, ada rekena Pak. Siapapun saja muntah ibadah ada rekena. Apa yang mau diandalkan? Ngembuagi apa sampean? Raja Bib gojo raja cerita. Kelar kalau Bib kelar apa? Apa yang mau diandalkan? Ya ibadah. Ketika sadar ya Allah, apa yang kita ibadah. Beda sahabat ini. Saya ingat nak kau lagi. Seingatnya saya sudah ceramah. Inalama fatahallahu alaina. Biar kalacer pun tak tahu. Ada sahabat yang namanya Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah neka bisa laki bisa perempuan nyama Robi'ah ini kan beda Robi'ah bini beda Robi'ah laki pada nama Maisaroh itu ada Maisaroh perempuan ada Maisaroh laki. Kalau bilang saya masih tidak itu baca sejarah Nurul Yakin Nabi membawa dagangan Siti Khadijah bersama Maisaroh. Nabi majalan benoreng bini ternyata Maisaroh laki ternyata Maisaroh bini lambean bini kan iya, saya sempat bingung Nabi membawa dagangan Siti Khadijah bersama pembantunya Siti Khadijah yang bernama masa Nabi ajaran benoreng bini dua bahaya ternyata laki itu nama yang bisa digunakan laki dan perempuan padahal nur pada nur laki pada nur ini kan pada Pak Nur pada Bu Nur nggak ada loh kan merah teman laki mon laki Nur Hayat, mon bini Nur Hayati kan? Itu nama musyarok bisa laki bisa bini. Namanya mana? Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab itu Pak orang sahabat yang dekat kepada Nabi dan selalu meladeni Aladin melayani kebutuhan Nabi sehari-hari. Robi'ah nih karena sahabat mereka berebut untuk melayani Nabi. Sahabat mereka rebuan kangkui aladini kanjeng Nabi. Rebutan sahabat itu mau melayani. Nabinya tidak mau dilayani. Bagus Pak, harmonis. Jadi Nabi itu dengan tawaduknya tidak mau dilayani, sahabat maksa untuk melayani. Jadi berlomba-lomba untuk berbuat baik. Sahabat ingin berbuat baik melayani Nabi, Nabi tidak mau dilayani. Ingin menghormat sahabatnya, mapan. Mohon samangken kan lain. Sedia terlalu dilayani, sedia tak ndak melayani atau tokar. Saya nggak ya tak barokah bana. Ya cek terlalu dilayani. Sebab ngocak, neng kugiain, Habib gendeng apa? Nah kan nggak arwah pada budunanya mana? Tahu? Kalau ngaku bahasa sampean malah itu dipaham nih katanya. Ngocolah hadis tak apal. Nabi itu
tidak mau dilayani, tapi sahabat memaksa untuk melayani. Suatu waktu Nabi itu pernah memikul sallallahu alaihi wasallam, mikul bareng, Pak, tas yang cukup berat. Sahabat Abu Dzarrin, mentak kelero kau, sahabat Abu Dzarrin ini mengejar. Ketika Nabi memikul barang ini, sahabat mengejar, diuber. Untuk apa? Untuk dipikulkan barangnya. Kadito kanjeng Nabi, tinggal abdi nase mekola. Kanjeng Nabi tanya, iki tas-tase sopo? Tasku apa tasmu? Nggih tase panjenengan, tas panjenengan. Yalah, Cong, sahibul amtiati ahakku bihamliha sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ada tas engkau, tas abang najong, tasnya panjenengan. Sahibul amtiati, yang punya barang, ahakku bihamliha, lebih berhak untuk memikul barangnya sendiri. Ada tas engkau, ya no aku sing mikul. Nek engkau tas awakmu ya pikulun dhewe. Sendik bareng lebih, itu jawaban Nabi. Lemon kaula, Pak, torone lorong, tas telok anjur aja, santre nabung, tas Habib, iya Jong, kari telok anak ki desa Jong kok nih, arwah, kan orang yang kengkana badan setan kan nih, lah yo sampean Pak, sampean tuh nampak bis torone lorong raja, mekol bareng, mas bedorengnya, tinggal kau lagi ay. Apa jawaban? Oh iya Jong, kasoan Jong, kare duaan berisa Jong. Hari ya le tolong ya mentong dia. Harus belajar lagi siapa Nabi Muhammad. Yang saya sampaikan di mana pengajian, bagaimana Maulid menjadi madrasah Muhammadiyah, menjadi madrasah Mustafawiyah, menjadi sekolahan-sekolahan untuk lebih mengenalkan kita kepada sang Nabi. Ya orang nero kan kudu tahu saya nero, Pak. Uswatun hasanah, Nabi harus ditiru. Ya kalau orang meniru kan harus tahu yang ditiru. Lah sampean nero Nabi Muhammad, sampean tak tahu kan Nabi Muhammad masih nero. Lalu sampean nyambi kain, sambi ka tukang jahit, Pak saya mau jahit baju seperti bajunya Habib. Saya tukang jahit tak tahu ke kelambina Habib, jadi rok. Ikut Nabi, akhirnya salah kabeh. Jonggo biar ngalelet kan seru. Lain, mana mau ikut Nabi, udah tahu sama Nabi, kita harus tahu. Makanya bagaimana Maulid ini menjadi madrasah, karena sampean pun tak sekolah kan iki, mondok sudah tidak mondok, membaca sejarah Nabi ya sudah tidak sempat, di masih ngarea, di masih ala goa kan iki pun tak nutut gitu. Otak pun banyak saya bekere, ayo. Nah kalau sampean suruh mondok sekarang ya tidak bisa, Pak. Di mana kredit sepeda motor, di mana toa pek-pek tak mari-mari kan iki, banyak problematika penuh ini, jadi tidak bisa sudah. Makanya itu metode saya, sampean mau tidak mau tak na sampean kalau men abidatu kudu saneka gojo saya boleh pulang namun kalau mateng serius angangah lah. Pulang ditanya apa katanya Habib, ya barokah lah kayaknya. Rogi Habib ajuba imaman subhanallah sadeka mulai tanya dia boleh si Madura cak Nabi ini apa debuna Habib mau ngamuk lek, mau ngamuk lek, iya apa tak ngerti ya burung mabuk nang ngedingaki hall pidatonya Habib kamu tak ngerti ya barokah lah sebenarnya para coma Pak aneh. Karena yang saya hadapi ya kalau santri saya buka kitab Pak, kalau Rasulullah maca kitab muang bekto kalau mau guyon sampean keluar tulisan deui Pak, memori penuh ya. Pengiriman gak lawanan bae mana iki sajam tak apa-apa sepenting bitongan mapan kan ya tak mapan tak boleh kan ini lagi Afan Beb ya sudah lagunya seperti ini Beb ya. Penyanyi dangdut jangan suruh nyanyi rock, tak bisa rosak. Jadi Nabi seperti itu ya, sahabat ini berusaha untuk berkhidmah kepada Nabi, nabinya sendiri berusaha untuk berkhidmat kepada sahabat, itu saling berebut untuk berbuat baik, luar biasa harmonis. Nabi bawa timbo kalau bahasa sekarang ini timbo kene akan memerah susu karena beliau kasokan ada air susu, itu dipegang oleh sahabat. Saya Nabi Muhammad, Nabi tanya yang mau minum siapa?
Kamu apa saya? Ya panjenengan. Ya lah kok sing ngeno mah meresti bi dong. Mon mbok nasi budhe kantong teger bocalat dong pas engkok sing ngeno mah per onronya mana kena kedua. Jadi saling membantu luar biasa. Dan Robi'ah, tak ada Pak ke Robi'ah nih kawan. Robi'ah adalah orang yang selalu berkhidmah kepada Nabi. Untuk wudu siapkan gini macam-macam napun. Setiap orang yang diberi pasti ingin memberi. Kan iki? Setiap orang yang dibantu pasti ingin membantu. Itu pasti, itu naluri kemanusiaan. Setiap orang yang ditolong pasti ingin menolong. Sampean punya acara, punya gawe, tonggonya nulungi. Ya, tapi ketika tonggo itu punya gawe, sampean kan tertuntut untuk nulungi. Sama engkau dasa aja kak nolongi. Tak usah lah, bila engkau makabin roh 2 hari nginep. Kan begitu. Ketika saya punya acara, dia di rumah 2 hari bantu, saya juga akan membantu. Itu manusia. Mon tolong mesti tero nolong, mon beri mesti tero beri. Mon beda ya to orang tolong tak tero nolong, beri tak tero beri, keben rohnya mana tidak. Binatang itu namanya. Manusia seperti saya. Lah Nabi Muhammad nih kak, ketika Robi'ah selalu membantu beliau, melayani beliau, Nabi ingin memberi sesuatu kepada Robi'ah. Dipanggil Robi'ah sama Nabi. Robi'ah dan nak engki Kanjeng Nabi. Apa kata Nabi? Ya Robi'atu salni fa'u'tiyaka. Ya Robi'atu, he Robi'ah, salni jalu o awakmu nang aku, minta abekna kasih kau apa? Fa'u'tiyaka, saya akan kasih. Artinya Nabi mau ngasih hadiah. Ayo Robi'ah, jalu apa kon? Tak kei. Minta apa abekna? Ibri aben singko. Ya Robi'ah kan bingung mak nggih. Karena yang nawari Nabi Muhammad. Ya orang mereka jawaban kan tergantung yang nawari baik. Mun sampean bas selaman ka kaula. Beb, tore beb mintaan apa? Beri aban kaula. Sampean bisa beri apa ke kaula? Ya saya beli rokok ki tangan nih. Lah kalau kelasnya presiden dah nawari saya. Beb sampean minta apa? Ya minta mobil, tak minta apa kan ini. Kalau presiden nawari, beb minta apa beb? Melaki korek beb presiden, dia gendengnya mana ceritanya gendeng. Loh ini yang nawari Nabi Muhammad Pak, Kanjeng Nabi yang nawari. Robi'ah kan bingung, aduh jalo apa ini? Nabi kesempatan emas. Minta apa buat Robi'ah? Mikir Robi'ah Pak, cerdas ya. Nah sahabat itu cerdas Pak, tak ada sahabat gendeng. Sahabat itu semua cerdas karena kenapa? Siapa dulu gurunya? Loh kan nih ya, sahabat itu cerdas. Kok bisa beb? Siapa dulu gurunya? Nur Nabi Muhammad masuk ke dalam pikiran dan hati sahabat. Lah Habib Ahmad ini pinter muridnya Habib, murid ulama bisa pinter. Apa boleh muridnya Nabi Ahmad? Ada sahabat gendeng. Mon bodo orang ngocak sahabat gendeng, saya ngocak saya gendeng. Ya, murid Nabi gendeng, mbak murid siapa? Ya, tak mondok tak bermak. Jadi Robi'ah itu bingung tuh jaluk apa ini? Ini penawaran berharga. Ya untung sampean Pak. Jaluk apa kok? Nabi Muhammad. Oh, mungkin ya tanya akan nik bini kalau ibu dia. Syawirhunna wa khalifhunna. Bini ro aja pate rembug Pak ngarosak. Ada perempuan ibu ya. Sampean jangan rembuk-rembuk sama wedoan bini ngarosak. Sebuna syawirhunna wa khalifhunna. Ya musyawarah boleh tapi hanya pura-pura saja. Keputusan tetap di tangan sampean. Nggih. Antar tak ngedi ngapain bini na sampean. Kadang orang, "Beb, anu Pak, deki anu sih anu." Ki atanya kan bini gelap ya. Ngerosak Pak. Jangan tanya-tanya ke bini. Rosak. Bini boleh dia tanya ya rosak sampean. Jadi ngaki kan. Ini apa? Saya penting perak. Bahagia dengan Nabi Muhammad. Ini penting mulai sampean perak. Timbang sampean perak kalaban ajoget, perak kalaban artis, percuma. Kan kita bahagia dengan Nabi Muhammad. Jangan. Karena ada cerita Pak. Beda cerita kitab kalau baca. Ada satu orang yang dikasih jatah 3 doa mustajab. Beda orang beri jatah 3 doa. Misalnya buat oleh minta teloan mustajab, jamin 3 langsung mustajab, tapi tidak boleh lebih.
Pada Najarum 76 apa? Minta apa? Saya tidak mau jadi wakil, ya jadi rakyat kan agar. Minta 3 doa yakin mustajab. Apa yang diminta? Ya coba langsung minta sendiri, Pak. Ya telok oleh anu ki arep boko kan ik bini. Arep lek telok mustajab, lek apa kira ya? Ya anu Pak, nomor 1 Kak, doakan saya supaya menjadi orang paling cantik sedunia. Kalau saya cantik kan sampean yang seneng suami saya. Arwah gara-gara musyawarah ke bebini. Oh iya bener lek. Iya men kok Latin Mbak, kan kok mbak nasi perak. Kan awakmu sing seneng. Ya Allah, sampean dadosaken bojo kula tiyang paling ayu sak donya. Ting langsung. Ya men kan bener ting aku tuh kan. Le Arya bude kitab beritan. Ada kalam dari Al Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit yang ditulis oleh akhina Ali bin Hasan Baharun. Wis nggo ngaran benernya. Ting, tekenge kitab tadi tinga kan bermain tulis. Tak nun goin kan ada. Jadi orang yang paling ratin. Sudah, itu gara-gara sampean musyawarah kepada perempuan. Jadi babi ini ratin. Lah ketika sudah dininya ratin, delok bojone elek. Lah, apa iki elek? Aku kan sik payu nang liyane. Kan ki payu nyeleweng. Gara-gara cantik tadi nyeleweng karena suaminya elek kan yang didongakno kan bojone. Coba ya Allah jadikan saya laki paling ganteng. Wow, bisa narik perempuan lain kan bini nek kok akiratin ada nyari orang laki lain. Ngamuk, Pak. Wis elek tak dongakno dadi ayu, saiki golek bojo liya, nyeleweng setan kurang ajar. Tinggal 2 doa. Emosi, Pak, diangkat. Ya Allah, jadikan istri saya anjing. Pada diri patek ya Allah, kurang ajar bini kalau langsung jadi ting jadi patek, langsung jadi asu. 2 kan habis, gara-gara siapa? Bebini. 2 doa, gara-gara perempuan. Terus sampean rembek ke bini, namun tak ancor sampean yang aja goreng. Kita usah sabar lah untuk bini, tak usah sabar, coba baru sampean. 2, habis sudah doa 2. Anak datang Pak, nyembah teng bapak Pak, emak dados asu Pak, dadi patek Pak, saya keluar saya dihina, diejek, dilokno karo wong-wong. Oh anake asu, tungakno Pak, emak bisa balik lagi. Ya orang tua lihat anak nangis-nangis, ya Allah kembalikan istri saya wujud semula. Ada tompes telok doa ya Bi, gara-gara arembek kah ini leker yang leker. Mohon bini nang mau kabeli surah Habib kau ini. On abeli ka Robiah. Ini andai kata kitab syarah ya, beli kamatan boleh. Robiah lagi ya. Ngae Robiah ngae. Terus jadi mau minta apa? Kalau yang nawari Nabi Pak, semuanya bisa. Mau minta emas, ya terlalu bisa Pak. Minta emas bisa. Sunan Bonang saja konon kabarnya ceritanya apa namanya Syekh Makhdum Ibrahim kolang kaling, tahu kolang kaling sampean? Itu ting dadi emas. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron setiap menginginkan sesuatu cukup ngomong turun hidangan dari surga. Apa ya? Sunan Bonang kolang kaling dadi emas. Hadratus Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo ketika agresi militer Belanda kedua kemarin napak tilas perjalanan beliau dari Situbondo sampai ke Jember, ajalan soko Pak Kiai As'ad menghimpun gerilya aneka pelopor bermarkaskan di pesantren pusat perjuangan Kiai As'ad nih karena terdeteksi oleh Belanda ngirim helikopter Pak Belanda nih untuk membumi hanguskan pesantren ketika itu. Do Pak iya tersebut duk bom Pak geger tahu bom sampean bom puter geger pluk di hadapan beliau. Apa katanya Kiai ketika bom jatuh? Semangka jong, semangka. Ini ngagi gelo sih gelo. Semangka jong, semangka. Lu kontan sebagaimana kolang kaling dituding oleh Sunan Bonang jadi emas ini bom jadi semangka. Diambilkan lading disigar jadi semangka. Loh, cak orang saya tak lebur ke keramat. Itu apa Tuhan tak Kiai itu bisa merubah bom jadi semangka? Syirik itu Sunan Bonang itu apa Tuhan bisa merubah kolang kaling jadi emas? Bukan Tuhan Pak, hanya orang-orang yang mengabdi kepada Tuhannya sehingga apa yang diucapkan bersamaan dengan ridho Tuhannya.
Benih pangeran keng pera orang sing ngabdi ke pangeran, akhirnya pangeran cinta ke orang geneka, apa ucapannya bersamaan. Hadis qudsi, hadis. Hanya Nabi Allah hadapu siapa orang yang mengabdi kepada saya dengan kewajiban lengkap, kewajibannya puasa Jumatan, sholat lengkap, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya lengkap semuanya, tengkana bagus, ucapannya adalah ucapanku. Debuna Allah, artinya ucapannya bersamaan dengan ridhonya Allah. Sampeyan jangan kalah, makanya ngaji, suruh ngaji ngarek, repot. Nggak ada keramat-keramat, apa nasi ada? Keramat itu apa? Syirik itu katanya kiai bisa merubah ini. Apa kiai itu Tuhan? Tidak Tuhan, hanya ucapannya bersamaan dengan ridhonya. Pada nggak gini Pak. Sampean ini mau ke Surabaya, tak usah nyambi BC. Bisa, tapi sampean ngajak orang yang cinta kepada sampean dan uangnya banyak. Bukan nih? Lah sampean ke Surabaya tak usah nyambi BC, nyambi orang selebur ke sampean ben BC nabinya. Cukup tak usah nyambi kelampi, tak usah nyambi BC. Udah Pak, lo macam lapar Pak? Oh lapar, yuk makan. Karena orang yang cinta, dia yang bayari. Sampai Probolinggo, bau Pak, mau salin. Oh ya buang, beli baju yang baru. Karena cinta ke sampean. Lah kalau yang sampean barengi orang yang tidak cinta sama sampean, makan apa? Biasanya nadi mah tak nyambi, tak tahu. Anu Pak, kalampina bau salin, meleh. Tak di PC, bongkang mare. Karena tidak cinta, kan gitu. Lah ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah, innallaha ma'al muttaqin, ketika orang bertakwa kepada Allah, lesan naik jogo tengkane semua dijaga, apa dituting dadi Pak? Ya saat bom, semangka jong, dadi semangkongku. Sampean niru. Ajenge niru sampean. Ya nek niru jangan bom Pak Raja Gelu. Nanti kalau kepleset mati sampean. Mercon wis nek kene. Se muni tabur bunyi kretek-kretek wah bede pereng. Bagi ke anak-anak, kacang nyoba saja, muntak ronto gigi anak jangan jaga. Kenapa? Ya karena tidak seperti itu ibadahnya, jangan tiru-tiru. Ngerti ya? Oh enggak pada Pak nih katanya. Ajarin apa kau lah? Robi, akhirnya sudah malah tak lanjang nega. Akhirnya Rabi'ah berpikir apa yang saya minta ini. Loh kalau Nabi Muhammad tak usah duding-dudingan, Nabi udah urusan bonang kan dia duding. Nabi Muhammad dawuh, "Arada alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah dhahaban." Saya ditawari oleh Allah, hamparan kota Mekah mau jadikan emas semua. Ndak kata Nabi, umat kok tak nutut nabung, Pak. Ini kalau dijelaskan panjang lagi. Jelas lagi napa, Bro? Hah? Wani piro sampean? Saneka Pak, unten lanjang tak usah Pak. Sepenting Nabi mengatakan saya ditawari oleh Allah hamparan kota Mekah mau dijadikan emas, Nabi tidak mau. Lah tapi itu Nabi itu Pak katanya perutnya gencel batu sampai 3. Sampai sahabat itu muni klodak apa mak tolangan Nabi amunyi. Ternyata perutnya diganjel batu. Siti Fatimah mau bawa seiris roti kepada Nabi. Niki Kanjeng Nabi terus Siti Fatimah. Apa iki Nduk? Niki kula ndamel roti. Tidak sampai hati saya kalau tidak ngateri sampean. Didahar kali Kanjeng Nabi dawuh ya Fatimah tu innaha awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayyam. Fatimah, ini roti pertama Fatimah yang masuk ke perut ayahmu. 3 hari tidak makan Fatimah. Titik. Lemon ki as'at nika bom bisa jadi emas, jadi somangka. Hah? Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bisa mendatangkan makanan dari langit. Siti Maryam diceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam terheran-heran dengan hidangan yang disajikan, bahkan buah-buahan yang bukan musimnya ada di kamarnya Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria tanya, qala ya Maryamu anna laki hadza, untuk tekonti awakmu Maryam makanan yang enak ini. Qalat min indillah, catering Nabi Zakaria dikirimi Allah saking swarga. Lah Maryam itu siapa Pak? Maryam itu nabi, benih, dia ada nabi perempuan. Maryam itu rasul, tidak ada rasul perempuan. Maryam hanya seorang wanita solehah, ibunya Isa, begitu saja. Lah kalau Maryam yang bukan nabi, bukan rasul bisa mendatangkan makanan dari langit, bisa mendatangkan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, bisa mendapat hidangan dari langit. Lah untuk apa Muhammad harus ganjel watu? Arapa Nabi Muhammad mak telo are tak ngakan? Arapa? Jawab. Apa kalah sama Siti Maryam?
Hah? Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Aisyah, ada sarapan? Boten enten Kanjeng Nabi. Nggih, ya wis aku puasa. Lah apa mak tak minta diri langit? Andai kata Nabi Muhammad tanya Aisyah ada makanan, ndak ada. Nabi Muhammad, ya Allah, rawon Gusti. Empal kerupuk. Pertanyaannya, bisa apa tidak, Pak? Bisa apa tidak? Wajib sampean jawab bisa. Kafir mun sampean ngajak tak bisa. Maryam bisa, apa boleh Muhammad? Maryam tidak akan hidup kalau bukan karena Muhammad. Ya kalau Maryam bisa, Nabi Muhammad mah tak bisa. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak seperti itu? Ngerem Kanjeng Nabi, hidupnya direm sealon-alonnya kersane umat saged nututi. Jadi Nabi itu dirinya lapar itu gara-gara umat semua, Pak. Lah sampean pun marepot Nabi Muhammad itu nyajak marepot pole ya herat. Ya doa. Nabi itu loh, kalau nabinya ya bisa terbang kemana-mana, Pak. Sholat seket diterima, minta sampai 5. Umat takut tak nutut. Terawih hari pertama banyak, kedua, ketiga full, hari keempat Nabi tidak keluar. Kan Nabi keluar ngomong, saya tidak keluar bukan saya katondu, bukan saya ngantuk, bukan kesirep, takut wajib, umat takut tidak nutut. Jadi semua gerakannya nih umat. Aisyah ada nasi, tidak ada, ya Allah saya puasa. Kenapa? Umat bisa nero, walaupun tidak niru puasa nih, minimal niru sabare kan itu. Sampean pulang dari kerja mari ngarek tabuk lapar, terbayang sudah nasi jagung ben cabi ben buja ben acan kan iki. Aja hilang sampai mekol rebah. Lah sampai rumah buka apa namanya pawon durung mateng tak masak. Di mana sekna? Binina Sumiatina. Di mana? Nasekna anu Kang tadi anaknya nangis sasa umba-umba ke tasik dereng mateng. Lah kalau kita Nabi Muhammad mengatakan ya wis Aisyah aku puasa, kita kan bisa niru. Walaupun tidak niru puasane minimal niru sabare. Iya, iyalah ti eden teh aben kok ya. Kok dung tedungan agelumon masak, bangunkan ya kalau masak. Nggih, kan bisa niru. Lah kalau Nabi Muhammad ketika pulang dari masjid tanya Aisyah ada nasi? Tidak ada. Nabi, ya Allah, soto Gusti. Lengkap dengan telurnya. Nabi bisa, umat bisa niru apa enggak? Lah kalau Nabi seperti itu, sampean mulai ngarek, tiba ada nasi, tak ada. Ya Allah, ayam goreng Gusti. Ya gila kakak umat nih, Pak. Paham sampean? Jadi Nabi itu bagaikan sopir yang tahu tentang kondisi penumpang. Lah sopir yang hebat itu kan bukan sopir yang bisa nyetir, Lumajang Surabaya sejam. Hebat Pak. Yang hebat itu walaupun Lumajang Surabaya 5 jam 6 jam tapi tahu tentang kondisi penumpang. Kan nggih. Jalan niku bede setwau, bede anak-anak kene. Ada yang mabukan. Ya laon-laonan niki. Da Pak tamanya mana leces. Anu Pak sopir. Anu kebelet ngoyo. Nyari pom bensin. Dia nyari masjid, nyari pom bensin. Bener. Kebelet ngoyo, sik ngarep leces ana masjid mak diuyuhi ban sampean nyari kelakuan. Hah? Nyari pom bensin. Ambo, Pak sopir wonten sing mabuk niki. Mengkir gelu kan niki. Suruh muntah naik lagi. Dapat bangil, Pak sopir, lapar. Nyari barung kan niki. Sampai Surabaya 5 jam tapi penumpang tenang. Itu sopir yang baik. Yo kalau ke sabuk angkuy semua terbang dia aja macam mbak nih. Saya minta apa? Tak usah. Abid. Starter kencung. Pak sopir ngoyo. Tak tahu. Pak sopir ada yang muntah. Jakarta. Lapar. Deki. Sampai Surabaya 2 jam, Pak. Cepat. Tapi buka ibu di Labong. Boleh saya mate, boleh saya tae, boleh saya kemi, boleh saya ngota. Terus gini. 2 jam, 2 jam. Gila. Lah Nabi Muhammad itu bagaikan sopir umat sedunia ini, umatnya menjadi penumpang. Beliau jalan bukan kemampuan kecepatan beliau, tapi umat supaya tidak mabuk, umat supaya tidak nguyuh, umat supaya selamat. Kalau kecepatan beliau miber Nabi Muhammad, Pak, makan ke surga, minum ke Firdaus bisa, ya bisa Pak Nabi Muhammad. Tapi kenapa harus ganjel waktu? Kenapa harus tiga hari tidak makan? Demi alon-alonan umat kersane nututi. Lah kita sudah ngerepoti Nabi Muhammad di dunia ya akhirat kita bojo nggak sampean. Para hadirin marawu Robiah. Kalau tahun datang mari Pak Robiah Pak Nabi tuh Pak. 12:30 ya. Hah? Terus 1:30 dari tan.
Kiwan Robi'ah tak terasa tidak akan saya sarai langsung matan mari tui mare. Akhirnya Robi'ah itu ngomong karena ditawari sama Nabi seperti itu. Robi'ah ngomong, nggih pun Kanjeng Nabi kula ajengin ngedi, saya mau minta satu. Kan ditawarin njaluk apa kon? Robi'ah mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka an tudkhilanil jannah wa tunjiyani minan nar. Kaget Pak Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini kan mendengar permintaan Robi'ah, kan Nabi yang ngomong, ayo njaluk apa? Entah Pak. Robi'ah menjawab singkat, ya Rasulullah, as'aluka an tudkhilanil jannah wa tunjiyani minan nar. Nabi, saya minta satu saja, masukkan saya ke surga, selamatkan saya dari api neraka. Kaget Kanjeng Nabi. Sampai Nabi takon, ya Robi'atu man amaroka bihada. Robi'ah, saya ngongkon awakmu njaluk ngene ki sapa? Are mesti arep kabinin are gelek are. Man amar, saya nyoro mbok minta ngak saya apa ini perkara yang sangat besar, minta surga, ingin selamat dari neraka. Rajon iki Pak. Sampean Gunung Semeru menjadi emas milik sampean, tidak menjamin sampean bisa masuk surga. Korun dengan kekayaannya terdampakkan ke neraka. Sampean menjadi bupati Lumajang, jadi gubernur, tidak menjamin sampean masuk ke surga. Fir'aun tercampakkan ke neraka. Lah Robi'ah minta surga, selamat saking neraka. Kaget Nabi, man amaroka bihadza. Sapa sing ngongkon awakmu njaluk koyok ngene? Sora sapa mbok Robi'ah? Napa terus si Robi'ah? Ma amaroni bihi ahadun ya Rasulullah. Mboten enten sing ngongkon Kanjeng Nabi tidak senyoro, hanya saya sadar dunia akan sirna dan fana, hanya kebersamaanmu di surga yang akan kekal. Tonton abdina ke surga. Siji. Apa jawaban Nabi Muhammad? Andai kata Nabi ngomong, engkau sahabatku, bekna sahabat engkau. Aku sholat, kau bermakmum di belakangku. Aku perang, kau berada di belakangku membela. Aku berdakwah, bekna noro. Aku kemana, kau ikut. Kau sahabatku, kau orang yang dekat denganku. Dak usah khawatir. Saya yang jamin. Andai kata Nabi jawab begitu, pantas apa enggak Pak? Pantas apa enggak? Pantas. Robi'ah semua kebutuhan Nabi diladeni. Andai kata Nabi Robi'ah sudah ngeladeni, melayani Nabi, engkau sudah sholat di belakang Nabi, ngaji di hadapan Nabi, perang bersama Nabi, surga, engkau senanggung ngawakna, bisa Pak, pantas Pak. Tapi apa debuna Kanjeng Nabi ketika Robi'ah minta surga? Surga Rasulullah. Iya Robi'ah, inni fa'ilun. Surga, aku yang akan nuntun kau ke surga. Tapi Robi'ah, a'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Engkau minta tolong Robi'ah, apa jeng ya jong, apa jeng. Ayo Robi'ah Pak, ini di garda terdepan berperang bersama Nabi, sholat di saf terdepan bersama Nabi. Ketika surga yang diminta, Nabi mengatakan inni fa'ilun, aku yang akan nuntun Robi'ah, tapi a'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Apa jeng Robi'ah minta tolong. Robi'ah Pak, Nabi mengatakan asolat Robi'ah ya, asojud. Muntah sholat beremah, mantarokas sholata muta'amidan bari'at min hudhimmatu Muhammad. Muntah apa jeng, Muhammad tak tanggung jawab jong. Hah? Mak tak nyaman di budina nih, tak tahu. Nabi mengatakan Robi'ah ditawari, ini ala nafsika bikathrotis sujud. Saya minta tolong Robi'ah, sholat yang banyak Robi'ah, sholat yang apa jeng jog. Sholat. Memang surga innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu, kata Allah. Surga haram dimasuki siapapun saja kalau bukan Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Tapi umat yang mana? Nabi mengatakan, inni ala nafsika bikathrotis sujud. Bata Robi'ah bojong Robi'ah lema baktona ben Jumatta. Kalau sudah kamu itu baru akan aku tuntut. Sayyidina Ali meriwayatkan hadis, Nabi mengatakan ma min abdin mu'minin, mana ada seorang hamba mukmin yatrukus sholata, tidak salat, walam ya'tiha, tak bojong, tak Jumat, tak bermah, illa kataballahu ala wajhihi, deuna neka baduke keluar tulisan hadza kharijun min rahmatillah, ini orang yang keluar dari rahmatnya Allah. Tak bojong. Kalau sudah keluar bagaimana? Nabi Muhammad ada bu mon ladeuna atau les ngaru acong ana bariun minhu, saya tidak tanggung jawab, takok kok ka Allah. Ngerti Pak nggih? Lah mangkana bangsa kaulah, bangsa sampean, Habib benih, Kiai benih, kan nggih? Apa yang kita andalkan? Nabi mengatakan inni ala nafsik bikathrotis sujud. Tolong sampean abekna tibi kala ben benya
Mun sampean salat berjamaah aktif, Jumatan aktif, tarawih ibadahna bagus, tekak sampean benih Habib, tekak sampean benih kiai, tonton ben Nabi Muhammad sampai ke surga. Sudah nyaman terakhir ah? Nah, sakak dintoh saya bisa ya toraki anta dadi ilmu manfaat, barokah, sareng-sareng hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi diparingi dawa umur, sehat walafiat, murah rezeki, kuat ibadah, dan gadah keturunan solihin solihan sebagaimana kita dihidupkan di bulan Maulid pada tahun ini. Mungkin dawa umur sampai Maulid yang akan datang, sampai maulidnya boleh sininan ba'da sinin, awaman ba'da awam, zaidin la muntaqisin, radin la sakhitin, mujtami'in la mutafarriqin, makbulin la matrudin. Juga nyoon ke Allah semoga keadaan kita bi barakatil Habib sallallahu alaihi wasallam, barokahna Kanjeng Nabi, barokahna seholeh kompoya Kanjeng Nabi, semoga keadaan kita dirubah oleh Allah menuju keadaan yang lebih baik. Ya menuju ke keadaan sabadaan lebih bagus. Ya muhawwilal hal wal ahwal, hawil halana ila ahsan hal bijahi maula Bilal ya azizu ya muta'al. Jika nyoon ke Allah, sepanjang-panjang kita melangkah pasti akan sampai pada batas. Kita hanya mohon kepada Allah kun beraknya on ke Allah mon pun depak ka beutes Saudi. Mudah-mudahan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin Allahumma. Sakak dintoh sak menten ingkang saged diaturaken duaki kaula Pak iki. Duaki kaula bisa ngamalaki apa se caca. Kaula caca ki ngedingaki ya. Sampene duaki na menter bisa ngamalaki apa se perengaki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.